teknis, betul-betul teknis. Bagaimana Anda bagaimana Anda melaksanakan. Jadi melaksanakan penelitian Anda itu letaknya di metode. Betul-betul teknis di situ. Makanya di metode itu jarang ada kutipan karena bukan berbicara teori lagi, gitu ya. Nanti teori lagi muncul lagi di hasil dan pembahasan karena kita mau membandingkan posisi hasil penelitian kita dibandingkan teori-teori lainnya. Apakah sama atau berbeda? Itu juga ada kutipan di hasil dan pembahasan. Tapi di akhir-akhir pada saat kita mau tarik kesimpulan. Beda sama pendahuluan. Jadi pendahuluan itu paling banyak citasinya di situ teori. Kalau bisa sampai 15 teori di situ kita drop di situ di pendahuluan. Kuat-kuatan. Jadi di pendahuluan itu kuat-kuatan teori di situ. Nah, sekarang kita bahas hari ini kita bahas metode ya, metode penelitian. Nah, ada 5 poin penting yang harus kita bahas di metode. Baik itu deskripsi atau tesis maupun di artikel. Tapi ini kita fokus di artikel aja ya. Karena artikel kan pendek. 8 sampai 15 halaman biasanya. Average-nya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk jenis penelitian dulu. Jadi kalau metode kan kita akan bahas apa jenis penelitiannya, siapa subjeknya, apa instrumen yang dipakai, bagaimana pengumpulan datanya, dan yang terakhir adalah bagaimana menganalisis data. 5 poin itu tidak boleh tidak ada di metode. Harus, itu hukumnya wajib teman-teman. Kalau tidak ada itu biasanya ditolak sama editornya. Lengkap nggak nih? Lengkap nggak nih 5 ini? Jadi jenis penelitian, kemudian subjeknya siapa, instrumen ini alat yang dipakai untuk mengumpulkan data, yang keempat pengumpulan datanya seperti apa, dan yang kelima adalah analisis datanya. 5 poin penting. Kita akan bahas satu-satu teman-teman ya. Oke, jenis penelitian dulu. Pasti teman-teman sekalian men-state di metodenya bahwa oh punya saya ini kuanti loh. Punya saya kuali atau pengembangan. Saya mengambil 3 ini karena rata-rata teman-teman mengambil penelitian 3 ini. Nah, kalau kuantitatif, kapan Bapak Ibu ngeh kalau saya kuantitatif? Kapan Bapak Ibu ngeh kalau saya ini penelitiannya kualitatif loh? Atau pengembangan. Nah, kalau kuantitatif itu pasti ada permasalahan hubungan antar variabel. Maksudnya apa sih Bu Wilda? Maksudnya gini, kalau kuantitatif itu pasti ada variabel bebas dan variabel terikatnya. Pasti, itu pasti. Contoh yang tadi judulnya, peningkatan berpikir kritis melalui project based learning. Ya, variabel bebasnya adalah project based, variabel terikatnya adalah berpikir kreatif. Itu pasti ada. Jadi hubungan antar variabelnya 2 minimal. Nah, kemudian kalau kuantitatif pasti ada hipotesis. Makanya kalau kuantitatif itu selalu menggunakan software tertentu, misalnya SPSS dan lain-lainnya, karena ada pengujian hipotesis. Berikutnya, kalau kualitatif itu apa sih bedanya sama kuanti? Kalau kualitatif itu mendalam, jadi mendalam terhadap suatu fenomena tertentu. Misalnya, saya bukan mau melihat peningkatan berpikir kreatif siswa, bukan mau melihat peningkatannya, tapi bagaimana siswa ini bagaimana berpikir kreatifnya dalam menyelesaikan masalah. Itu yang dilihat dalam kualitatif, bukan berapa nilai atau berapa hasil jawabannya atau hasil belajarnya, berapa skornya, bukan. Jadi kualitatif bukan melihat skor, tapi kedalaman. Oh, si siswa A ini, oh dia mampu berpikir kreatif karena dia mampu begini. Dia mampu menuliskan seperti ini, dia mampu menuliskan rumusnya yang tidak pernah ada sebelumnya misalnya. Jadi itu mendalam. Tapi kalau kuanti kita berbicara skor, gitu ya. Oke. Kemudian kualitatif juga ini peneliti memiliki power yang kuat dan dapat mengukur keberhasilan penelitian. Maksudnya apa sih? Misalnya gini, kalau kuantitatif kan kita bergantung pada skor, kemudian kita drop ke dalam software, hasilnya keluar. Kan enak ya kalau SPSS. Tapi harus belajar softwarenya juga, bisa software yang lain. Kalau kualitatif enggak. Kualitatif
nanti makanya ada si instrumen utamanya itu penulis penelitinya sendiri. Misalnya saya mau mengukur tadi berpikir kreatifnya siswa. Oh, saya kasih tes, saya wawancara, saya pulanglah setelah wawancara siswa itu, saya pulang ke rumah saya baca-baca, oh ternyata ada yang kurang, saya kurang menggali bagian indikator ini. Kayaknya saya harus balik deh ke sekolah. Itu yang menentukan itu si penelitinya. Besok saya mau kembali lagi karena si indikator ini belum terukur jelas. Berarti peneliti di situ mempunyai power yang sangat kuat di kualitatif. Jadi kualitatif ini tidak ada skor-skoran, adanya deskriptif. Jadi adanya itu gambaran atau deskriptif terhadap fenomena tertentu. Nah, sekarang pengembangan. Kalau pengembangan ini jelas lah ya, ada produknya. Kemudian nanti produknya ini akan diuji valid nggak, praktis tidak, efektif tidak, dengan menggunakan framework tertentu. Misalnya model 4D ini, metode R&D ya, R&D atau punyanya Borg and Gall atau Eddy, Dick and Carey, banyak sekali nih framework dari pengembangan. Jadi kalau kuanti sama kuali bukan menghasilkan produk ya, tapi kalau pengembangan menghasilkan produk yang bisa ujung-ujungnya itu bisa digunakan oleh semua orang. Jadi biasanya ada langkah terakhir itu diseminasi, artinya penyebaran ke sekolah-sekolah. Itu bisa dilakukan untuk pengembangan. Jadi intinya dalam artikel itu harus ada jenis penelitian. Di statement, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena ingin melihat fenomena secara mendalam terhadap misalnya suatu kemampuan misalnya. Atau saya menggunakan kuantitatif karena saya ingin melihat hubungan antara berpikir kreatif sama project based. Apakah ada pengaruhnya project based terhadap berpikir kreatif gitu. Jadi satu kalimat dulu, nanti kalau bikin artikel satu kalimat bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena. Jadi ada alasannya Bapak Ibu. Karena saya ingin melihat hubungan antara, itu ya tadi ya. Oke, jadi ada alasannya mengapa menggunakan kuanti, mengapa menggunakan kuali, dan seterusnya. Oke, kita selesai dulu jenis penelitian, nanti kalau ada tanya jawab boleh ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Nah, berikutnya adalah setelah kita di metode itu menjelaskan jenis penelitiannya, kita sebut lagi subjeknya. Nah, siapa subjeknya nih? Nah, subjek makanya saya bagi menjadi kuanti kuali pengembangan karena subjeknya berbeda-beda, teman-teman. Kalau kuantitatif itu subjeknya otomatis kita menyebut populasi dan sampling. Itu pasti, teman-teman. Jadi kalau kuantitatif di metodenya pasti harus teman-teman menyebutkan populasi dan sampling. Nah, misalnya populasinya kelas 8, samplingnya pakai teknik purposive sampling. Saya mengambil kelas 7C misalnya kayak gitu. Itu disebutkan di dalam artikel Bapak Ibu atau teman-teman. Ya. Dan penerapannya itu disebutkan misalnya di kelas apa. Ya, kalau misalnya teman-teman mengambil pre-eksperimen atau apa, berarti ada kontrol sama yang satu apa? Kontrol sama eksperimen ya. Berarti 2 kelas di situ. Disebutkan kelasnya Bapak Ibu. Teman-teman sekalian. Nah, itu kuanti. Bagaimana kalau kualitatif? Nah, kalau kualitatif tidak ada populasi dan sampling. Ya, sekali lagi kualitatif tidak ada istilah populasi dan sampling. Terus bagaimana subjek penelitiannya? Itu perbedaan kuanti sama kuali itu kualitatif itu kan tadi secara mendalam, berarti wajib wawancara. Nah, tidak mungkin dong satu kelas mau diwawancarai semua, ya. Penelitinya gempor nanti, nggak sampai datanya, ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kualitatif itu hanya sebagian kecil siswa yang mewakili. Maksudnya apa sih mewakili itu? Misalnya nih, meneliti misalnya berpikir kreatif ditinjau dari gender. Nah, gender kan cuma 2 ya. Berarti yang diwawancara itu teman-teman cuma 2 siswa aja dalam satu kelas itu. Nah, beda sama kuanti tadi.
kuantitatif kan treatment untuk satu kelas penuh. Kalau kualitatif itu cuma 2 orang. Nah, bagaimana kalau di artikel? Itu teman-teman sekalian tulis teman-teman. Bagaimana cara memilih subjek? Oh, dari satu kelas diberikan tes dulu. Saya ambil gender, satu laki-laki dan satu perempuan yang kemampuannya setara. Misalnya seperti itu. Entah itu setaranya adalah sama-sama kemampuan tinggi atau sama-sama kemampuan rendah atau sedang. Intinya setara. Nah, jadi satu laki-laki, satu perempuan, cuma 2 orang yang diwawancarai. Tapi teman-teman di artikel itu harus dijelaskan cara pemilihan subjeknya. Bahwa yang pertama langkahnya saya memberikan tes. Yang kedua memilih satu subjek laki-laki dan satu perempuan yang setara tadi. Itu dijelaskan. Ya. Begitupun misalnya kalau gaya belajar. Kalau gaya belajar kan hanya 3 ya. Berarti yang diwawancarai cuma 3 orang. Jangan satu kelas. Jadi 3 orang yang mewakili, gitu ya. Jadi ada perwakilan di kualitatif ini. Ya kalau yang pengembangan, bagaimana pengembangan? Pengembangan itu baru ada subjek, ya subjek ketika kita sudah membuat produknya. Ya, di awal itu nggak ada subjek kalau pengembangan. Subjeknya pada saat uji coba di sekolah, entah itu uji coba keterbacaan. Misalnya ada tipe-tipe gitu ya, kita kan uji coba ke siswa. Atau uji coba produknya langsung di situ, itu baru uji coba. Dari awal analisis kebutuhan, analisis kurikulum kan nggak pakai subjek. Nanti produknya selesai baru kita ke sekolah kalau pengembangan. Oke, itu bedanya ya. Jadi tetap kalaupun itu kuanti, kuali atau pengembangan dijelaskan bagaimana cara memilih subjeknya, dijelaskan secara runtut. Baik, yang ketiga adalah instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Saya menggabungkan ini teman-teman. Mengapa saya gabungkan? Karena kalau instrumen itu kan gini, instrumen itu kan alat, gitu ya. Alat ini dipakai untuk mengumpulkan data. Nah, sedangkan teknik pengumpulan data kan pakai instrumen itu, makanya saya gabungkan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Kalau teman-teman ada yang tesisnya kuantitatif, jelaskan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar misalnya. Terus apakah teman-teman hanya bilang tes hasil belajar atau tes berpikir kreatif? Apakah hanya seperti itu? Tidak. Teman-teman uraikan berapa soalnya, misalnya tes berpikir kritis sejumlah 5 soal. Kalau perlu, kalau kisi-kisinya enggak, kadang ada jurnal yang tidak mesti kisi-kisi, yang penting berapa soalnya. Nah, tentu itu nanti ditanyakan sama editornya, ini validitasnya bagaimana? Jadi sebelum ditanyakan, statement Bapak Ibu. Statement teman-teman, validitasnya itu menggunakan misalnya validitas konstruk, kayak menggunakan software ini, kategorinya sekian, tinggi, itu dijelaskan. Paling 1 kalimat aja, gitu ya. Itu kalau kuanti ini semua terukur ya. Jadi kalau kuanti ini semua scoring dan semua terukur. Nah, bagaimana kalau kuali? Kuali itu ya seperti yang tadi saya bilang, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti yang menentukan absah atau tidaknya datanya yang diperoleh. Kemudian tesnya, misalnya tes berpikir kreatif tadi, uraikan berapa soalnya, berapa jumlahnya. Bahkan teman-teman, kalau di kualitatif itu kan tidak banyak soal ya, paling 2 atau 3 soal. Bahkan ada yang cuma 1 soal. Jadi kalau kualitatif itu biasanya soalnya itu di show up. Biasanya di show up. Tapi kalau belum diuraikan di metode juga tidak apa-apa. Biasanya diuraikan juga, kan kelihatan kan jawabannya di hasil nanti ya. Itu bisa kelihatan juga soalnya seperti apa. Jadi berapa soalnya, kalau bisa diuraikan, memungkinkan untuk disebutkan diuraikan soalnya boleh. Dan berikutnya, kalau kualitatif kan pengumpulan datanya itu melakukan triangulasi. Triangulasi ini untuk mengecek keabsahan data. Nanti teman-teman yang kualitatif
bisa nanti sama Pak Muzaini juga jago kualitatif ya. Nanti misal triangulasi waktu, metode, subjek. Waktu itu saya melakukan, waktu tesis saya melakukan triangulasi waktu. Jadi 2 kali pengambilan data ke sekolah. Berikutnya kualitatif itu ada wawancara. Jadi gini, saya langsung teknisnya aja. Kalau di artikel gimana nulisnya gitu ya. Berarti kalau di artikel teman-teman statement. Sekali lagi statement bahwa instrumen ini di penelitian ini adalah tes berjumlah 1 nomor misalnya. Kemudian dilakukan wawancara untuk mengecek misalnya mengecek secara lebih mendalam ya. Jadi statement melakukan memberikan tes, kemudian melakukan wawancara, setelah itu apa itu dijelaskan di instrumen dan pengumpulan data. Begitupun dengan pengembangan, kalau pengembangan itu instrumennya ya lembar validasi perangkat, observasi guru dan siswa, angket respon siswa dan tes hasil belajar. Nah ini kalau mau jadi teman-teman bagaimana nulisnya di artikel saya? Biasanya teman-teman instrumen dan teknik pengumpulan data itu kalau artikel bahasa Indonesia ya. Tapi kalau artikel bahasa Inggris ngomongnya cuman gini, data collection. Data collection itu disitulah instrumennya, disitu juga cara mengumpulkan datanya. Jadi kalau ngecek suatu artikel itu lihat metodologinya, terus lihat ada nggak segmen data collectionnya. Nah, itu maksudnya instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, gitu ya. Jadi kalau kualitatif, kalau bisa soalnya di show up di bagian metode sangat baik. Nah, itu kalau memungkinkan ya. Misalnya kalau soalnya ada 5 nggak usah lah ya. Tapi kalau cuma 1 bolehlah di show up di bagian metode. Baik, yang terakhir nih teknik analisis data. Teknik analisis datanya ini kuantitatif, otomatis statistik ya, karena skor. Jadi statistik deskriptif sama statistik inferensial. Terus kalau di artikelnya disebutkan tidak? Ya tentu statement aja. Jadi statement analisis data penelitian ini adalah statistik deskriptif dan kemudian untuk menguji hipotesis menggunakan statistik inferensial, gitu ya di statement. Dan kalau kualitatif ini juga nanti analisis datanya kan, kalau kualitatif ini memberikan kan tadi analisis datanya tadi kan ada 2 misalnya ya, tes sama wawancara. Kan ada 2 jenis data ini. Nah, jadi jangan sapu rata cara analisis datanya. Jadi kalau datanya ada 2, teknik analisis datanya juga 2. Nah, misalnya tadi nih, saya ke atas dulu ya. Misalnya kualitatif, ada tes, ada wawancara, ini jenis data beda. Jadi teknik analisis datanya juga beda. Nah, berarti kalau tes itu pengkategorian, misalnya yang ini situasi yang saya ambil ini kemampuannya tinggi dengan skor sekian misalnya. Tapi bukan fokus di skornya ya, tapi kemampuannya, kategorinya, tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian data wawancara itu diapakan analisis datanya di kualitatif? Ada istilahnya mereduksi, karena ini kan kalau kita wawancara kan panjang kali lebar ya. Jadi kita ambil yang inti-intinya saja. Nah, gitu. Jadi ada 2 data, berarti analisis datanya juga 2. 1 tesnya, 1 wawancaranya. Nah, pengembangan begitu pun. Kalau pengembangan dia itu lebih ke revisi, perbaikan, revisi, dan seterusnya. Kemudian di pengembangan juga data dikategorikan. Misalnya kemampuan guru kategorinya tinggi, sedang. Kemudian kalau validasi ahlinya kategorinya apa? Valid apa sangat valid? Ya, itu analisis data dari pengembangan. Nah, sekarang kita langsung teknisnya aja ya teman-teman. Jadi abis ini kalau bisa di luar kepala lah. Tadi apa? Yang pertama, jenis penelitian ya. Jadi metode dalam artikel itu harus apa? Harus ada pertama, jenis penelitian. Yang kedua, subjek penelitian. Yang ketiga, instrumen atau teknik pengumpulan data.
3 sama 4 ya. Yang kelima harus ada teknik analisis data. Sekarang 5 itu kita cek, kita akan buka suatu artikel yang tidak lengkap metodenya dan yang lengkap. Jadi saya memperlihatkan ini. Nah, contoh artikel dengan metode yang terukur dan yang tidak terukur. Kita perlihatkan, saya tutup dulu ininya. Oke. Saya buka, jangan jauh-jauh, ini artikel saya sendiri Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini punya saya. Udah kelihatan ya, ini jurnalnya Sinta 2. Saya perbesar dulu. Kita lihat metodenya, kita cross check. Lengkap gak nih? 5 itu tadi, yang tadi ya subjek, jenis, subjek, instrumen, teknik analisis data, lengkap gak nih? Nah, kita cek di sini satu-satu ya. Kita turun dulu. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi 5 poin tadi cek apakah artikel ini semuanya 5 itu ada apa tidak. Coba perhatikan, silahkan dibaca teman-teman. Ingat ada jenis penelitian tadi, subjeknya, instrumen atau teknik pengumpulan data. Yang kelima teknik analisis data. Kelima-limanya ada nggak di artikel ini? Kita cek. Oke, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Oh, berarti sudah jenis penelitian ya, 1. Di kelas 7 SMP Bayangkari, oh sudah ada subjeknya, 2, gitu ya, sudah ada ya. Nah, terus tadi kan judulnya kan metode yang terukur dan mengalir. Nah, mengalirnya itu seperti apa? Jadi saya jelaskan. Nah, nih dijelaskan nih, coba perhatikan kalimat saya ini sendiri. Tahun 2000 berapa ini? 2018. Pada awal peneliti mendistribusikan instrumen tes klasifikasi gaya kognitif. Setelah menyelesaikan tes tersebut, siswa diberikan tes kemampuan matematika. Oke, berdasarkan 2 tes tersebut, kan saya menceritakan gitu ya. Saya menceritakan cara saya memperoleh data. Nah, nanti teman-teman mengalir aja seperti menceritakan, tapi dengan bahasa yang baku. Jadi, siswa diberikan tes apa nih? Berdasarkan 2 tes tersebut, siswa dikelompokkan berdasarkan gaya kognitif dan kemampuan matematika. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang, 1 siswa. Nah, nanti dijelasin. Nanti bingung pembacanya, loh kenapa cuma 1 siswa? Dijelasin dong ya. Oke. Nih, subjek tersebut dipilih karena peneliti ingin melihat terlebih dahulu bagaimana siswa kemampuan tinggi menanggapi soal number sense. Adapun gaya kognitif dan kemampuan matematika lain akan dijadikan di penelitian lanjutan. Jadi sudah ada alasannya mengapa cuma 1 orang. Jadi si pembaca tidak bingung ya. Berikutnya, dalam penelitian ini instrumen utamanya nih ada. Jadi tadi subjek ada, instrumen ada. Ini instrumennya ya. Kemudian bahkan pertanyaan wawancara. Ada mengapa melakukan wawancara, itu dijelaskan. Jadi instrumen dan pengumpulan datanya sudah ada. Sekarang analisis datanya ada nggak? Nah, nih. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, ini. Jadi lengkap ya. Tahap berikutnya adalah triangulasi. Nah, saya jelaskan pokoknya. Data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel untuk menarik kesimpulan. Jadi ada semua, 5 yang tadi sudah saya jelaskan semuanya ada. Nah, sekarang yang mana sih contohnya kalau tidak lengkap? Nah, ada artikel saya yang lain yang tidak lengkap ya, tidak lengkap. Namanya juga penulis awal ya, penulis pemula itu tidak lengkap. Sini saya, tapi ini conference juga ini. Bentar saya tunjukkan bagaimana sih metode yang tidak lengkap tapi keterima juga sih. Oke, saya tunjukkan. Ini metodologinya teman-teman. Cuman bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya.
Ini coba teman-teman lihat ya, ini metodologinya. Coba baca. Apanya kira-kira yang nggak ada nih? Coba teman-teman baca. Cek. Jenis penelitiannya ada nggak? Subjeknya ada nggak? Instrumennya, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Coba apanya yang nggak ada di sini? Ayo teman-teman lihat. Perhatikan nggak tadi saya menjelaskan nih. Coba lihat dulu. Mana yang nggak ada nih? Ada yang mau tebak-tebak berhadiah mungkin? Artikel ini apanya yang tidak ada? Oke, kita cek satu-satu aja kalau gitu ya. Oke, kita cek satu-satu. Oh, ini jenis penelitiannya ada, kuasi eksperimen. Kemudian subjeknya ada nih. 30 siswa semester pre-service. Pre-service itu bahasa Inggrisnya calon guru, gitu ya. Berikutnya instrumennya. Ada nggak di sini instrumennya? Oh, ini ada. Pretest. Nih. Pretestnya ada nih. Oh, berarti instrumen ada. Itu sekalian teknik pengumpulan data ya. Nah, sekarang analisis datanya ada nggak? Iya, di sini belum di statement. Mungkin secara tersirat sudah ada gitu ya. Jadi dianggap sudah ada nih teknik analisis datanya. Tapi tidak ada secara tersurat, tidak di statement. Data analyzed by misalnya. The data analyzed by seperti itu tidak ada di statement di sini. Tapi mungkin kalau si reviewernya ini sudahlah sudah kelihatan. Tapi sebaiknya, jadi teman-teman sebaiknya itu harus di statement secara tersurat ya bahwa analisis data di penelitian ini adalah ini. Nah itu. Jadi lengkap 5 komponen tadi. Baik, kita satu lagi contoh, masih ada waktu satu lagi contoh ini nih. Nah, perhatikan. Ini artikel Scopus terindeks dan Q2 ini. Perhatikan cara mereka menulis metodologi. Luar biasa metodologinya. Kalau orang luar negeri ini jauh lebih Oke, kita lihat artikelnya dulu ya. Judul artikelnya dulu biar teman-teman agak paham nih. Oke, ini judulnya teman-teman. Ini Scopus Q2 ya. Perhatikan cara mereka ya, orang dari luar nih. Bagaimana orang dari luar men-show up metodologinya gitu ya. Ini abstraknya saya turun bagian metodologinya. Nah, dengan ada bagan ini sudah ada bagan. Oh, misalnya ini penelitian ini terbagi atas tiga segmen. Yang pertama itu interview gurunya. Yang kedua adalah ada video recording, observation di kelas. Jadi melihat guru mengajar. Nah, ini dijelasin nih melalui bagan ini. Nah, jadi kalau ada bagan lebih bagus teman-teman. Ya, melalui bagan itu lebih organisir informasinya lebih baik. Nah, dijelaskan pula kita turun di metodologinya. Aduh, ini banyak bagan nih, luar biasa memang. Mana metodologi? Ini pakai grounded theory nih. Grounded theory itu salah satu teknik atau metode dalam kualitatif. Ya. Ini metodologinya. Jadi metodologinya ini jelas pakai grounded theory, ini kualitatif jenis penelitiannya. Ini jenis penelitiannya ada. Kemudian subjeknya ada dong ya, subjeknya harus ada. Mana subjeknya nih? Di bawah taruhnya dia. Nih partisipan. Jadi kalau artikel bahasa Inggris itu nggak bilang the subject of this research or nggak gitu. Jadi bilangnya the participant gitu ya. Partisipan itu subjeknya, mana subjeknya? Wow, lihat subjeknya ya teman-teman, luar biasa ini mereka. Sampai umurnya di show up ya. Gendernya dibilang nih.
experience mengajarnya berapa tahun, asalnya, durasi interviewnya berapa menit. Coba, jelas banget gitu ya. Nah, ini bisa contoh, ini teman-teman bisa, oh ternyata bisa buat tabel ya untuk memberikan informasi berapa banyak orang yang diwawancarai. Partisipannya ada. Nah, sekarang instrumennya apa? Masuk di data collection, tapi di atas ini data collectionnya duluan ya. Artikel ini data collectionnya duluan. Ini. Data collection itu yang tadi Ibu maksud, instrumen dan teknik pengumpulan data. Nah, disebutkan nih, datanya ini the study was gathered by conducting semi-directed face-to-face interview. Dijelasin lah ya. Kapan interviewnya? April sampai September. Ada berapa guru? 16 elementary school teacher. Nih, dijelasin nih. Nah, dan seterusnya. Sampai teman-teman, ini luar biasa memang. Bahkan pertanyaan di wawancaranya itu dijelaskan nih. Perhatikan ini teman-teman nih. Nah, ini dijelaskan coba. Ini adalah daftar pertanyaan pada wawancara ke guru itu. Nah, ini. Jadi berarti teman-teman bisa ambil informasi dari sini ya, bahwa kalau wawancara sebaiknya kalau bisa kita menyebutkan poin-poin penting yang akan ditanya itu apa saja. Nah, seperti ini nih, ada 6 pertanyaan yang utama, walaupun pada saat wawancara kan pertanyaannya banyak ya, melebar ya. Tapi intinya itu ada 6 ini. Nah, itu dijelaskan. Sekarang teknik analisis datanya ada nggak di sini nih? Nah, kita lihat. Nah, bayangkan analisis datanya itu satu segmen khusus untuk analisis data, gitu ya. Luar biasa. Di bawahnya ya sudah metode, sudah result ya, sudah hasil penelitiannya. Oke, baik, itu saja mungkin Pak Muzeni untuk hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wilda. Wah, luar biasa ya insight-insight baru yang kita dapatkan dari informasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Wilda Sampondra. Jadi ada beberapa hal yang penting untuk digarisbawahi, bahwasanya bagaimana kita menulis metode yang terukur dan mengalir ya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang sangat-sangat saya banggakan. Jadi dari catatan saya ada minimal 5 lah ya. Jadi minimal 5 bagaimana kita menuliskan atau tips menuliskan metode ya, yang nantinya sebagai standar pada jurnal yang akan kita tuju untuk dipublikasikan. Yang pertama adalah bagaimana kita menuliskan alasan pemilihan metode ya, seperti itu. Jadi karena ada metodenya, kenapa sih kita memilih metode kualitatif, kuantitatif, dan pengembangan? Perlu dituliskan alasannya. Kemudian yang kedua yaitu subjek penelitiannya, ya, seperti yang diperlihatkan tadi dari artikel yang terakreditasi Sinta dengan artikel yang terindeks Scopus. Memang subjek penelitian itu perlu dideskripsikan. Ya, dideskripsikannya seperti apa? Secara detail dan disertai dengan alasan-alasannya. Sehingga pembaca itu dengan lebih mudah memahami apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita tulis. Dan yang ketiga yaitu alasan pemilihan instrumen, itu juga penting, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa ya. Kenapa sih kita menggunakan instrumen ini? Kenapa sih kita menggunakan instrumen-instrumen? Karena jenis-jenis instrumen yang kita akan gunakan itu akan sedikit memiliki perbedaan-perbedaan dari jenis penelitian yang akan kita gunakan. Tadi sudah sangat detail dijelaskan oleh Ibu Wilda ya, terkait dengan instrumennya. Jadi sekarang bagaimana menuliskan di artikelnya ya? Kita memilih alasan dan memilih instrumen-instrumen tersebut. Nah, yang keempat ya. Nah, jadi
data-data yang kita kumpulkan itu perlu disertai dengan prosedurnya ya. Jadi ada prosedur-prosedur yang kita gunakan atau kita tuliskan dalam proses pengumpulan data tersebut. Sehingga data-data yang muncul itu kita bisa berikan alasan, oh seperti ini cara-cara pengumpulan datanya. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan analisis datanya ya. Jadi ada 5 poin yang penting dalam menuliskan metodologi itu. Yang pertama adalah alasan memilih metode, kemudian subjek penelitiannya itu dideskripsikan secara detail disertai alasannya, kemudian bagaimana kita memberikan alasan terkait dengan pemilihan instrumennya, kemudian data-data yang dikumpulkan itu harus sesuai dengan prosedurnya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menganalisis data tersebut. Ya, seperti itu teman-teman Bapak Ibu yang saya hormati. Baik Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, sekiranya ada pertanyaan biar tidak jadi masalah juga di luar konteks ini, mungkin ada insight baru atau ada hal yang mungkin terasa janggal, kemudian dalam proses penulisan artikel dan lain sebagainya, teman-teman mahasiswa bisa bertanya kepada narasumber kita ini. Mari silahkan saya beri, kita mungkin ambil sampai 4 pertanyaan saja ya Ibu Hilda, karena saya pikir ini waktunya juga sudah sisa 1 menit dari informasi awal yang ada di flyer itu. Ayo silahkan. Pak Muhyiddin dulu Pak. Halo Pak Muhyiddin. Ada Pak Muhyiddin. Oh, ya, silakan. Ya. Baru ketemu di sini Pak. Ini teman baik sekali nih waktu S1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pada sehat walaupun sudah lama nggak ketemu. Ya. Sebenarnya tadi ada banyak pertanyaan, cuman tadi sudah dijelaskan sama sudah disampaikan tadi terakhir sama Pak Dr. Muhammad Muzaini yang tentang apakah kita butuh angket atau instrumen dalam wawancara. Itu tadi sudah dijelaskan. Nah, saya sudah baru paham. Terus ini pertanyaan saya yang selanjutnya itu, apakah angket ini atau instrumen ini perlu untuk divalidasi atau bagaimana? Seperti itu, karena jangan sampai kita membuat instrumen atau angket dalam wawancara, terus menurut kita ini sudah valid nih, ternyata pada saat diperiksa, dilihat sama orang lain itu ternyata tidak valid gitu. Apakah itu butuh divalidasi atau tidak? Seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak Muhyiddin. Mungkin kita tampung dulu Bu Hilda ya, sekalian kita saya juga mahasiswa S2 Matematika Unisma Makassar. Oke. Insyaallah Pak Muhyiddin sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muhyiddin. Jadi ini terkait dengan instrumen ya, validitasnya seperti apa nanti mohon dikomentari Bu Hilda ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang ingin disampaikan. Nah, perlu mungkin diperjelas sedikit Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, memang karena basicnya Ibu Wilda ini adalah pendidikan, jadi pemaparannya memang memberikan example-example yang apalagi namanya ini lebih banyak pada bidang pendidikan Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Akan tetapi seperti yang saya telah sampaikan tadi, nah struktur penulisan metode yang terukur dan mengalir itu ada 5 poin penting itu saja Bapak Ibu. Bagaimana gaya selingkung teman-teman di jurusan yang lain itu saya pikir tidak jauh berbeda, sehingga poin-poin dari apa yang kami sampaikan itu 5 poin itu mungkin menjadi bahan acuan bagi kita dalam bagaimana kita menuliskan metode tersebut. Seperti itu sedikit menggarisbawahi untuk memperjelas apa yang kita sampaikan di kegiatan kita pada siang hari ini. Baik Ibu Wilda, saya persilahkan untuk memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Muhyiddin yang dari Papua sana, mengambil jurusan pendidikan matematika di Universitas atau Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
Baik, terima kasih Pak Muhyiddin. Berarti Pak Muhyiddin ini online ya kuliahnya? Iya, online Bu, online. Nah, Oke, jadi online. kita di Pasca ini ada kelas hybrid learning Ibu. Insya Allah mudah-mudahan nanti bulan depan itu sudah bisa digunakan. Ada satu kelas dan itu yang bisa kita gunakan untuk mengcover teman-teman mahasiswa yang dari luar Sulawesi dan dari luar Makassar lah. Oke. Ini saya masuk ke instrumen dulu ya. Tadi ditanyakan bagaimana instrumennya, bagaimana kevaliditannya. Nah, itu perlu di statement. Ya, perlu di statement supaya nanti kalaupun biasanya itu editornya menanyakan bagaimana validitas tesnya. Nah, yang kita ketahui itu kan validitas itu ada 2 jenis. Ya, validitas ada 2 jenis. Yang pertama validitas ahli ya, atau yang kedua adalah validitas konstruk. Yang validitas ahli ini seperti apa? Validitas ahli ini orang yang kita anggap ahli di bidangnya. Maksudnya apa sih? Misalnya nih, meneliti tentang teknologi, berarti saya menghubungi ahli di bidang teknologi. Saya cari tahu dulu, misalnya dosen ya, dosen ini dianggap ahli karena mengapa? Karena biasanya satu dosen itu hanya meneliti satu topik yang itu aja, sehingga dikatakan ahli tentang itu. Misalnya ada dosen A meneliti tentang teknologi, oh berarti kita lihat tulisannya, wah banyak sekali tentang teknologi, berarti dia sudah dianggap ahli di bidang teknologi. Nah, kita memvalidasi ke orangnya langsung, ke ahli tersebut. Perlihatkan soalnya, perlihatkan instrumen kita, itu ke orang langsung. Selain dosen bisa ke siapa lagi? Bisa ke teman sejawat, itu bisa teman-teman. Maksudnya apa? Misalnya nih, teman-teman mengajar ini di kelas 5 SD gitu ya. Di kelas 5 kan biasanya ada 2 orang gurunya ya, 2 orang. Bisa teman sejawat itu bisa dianggap ahli jika misalnya dia sudah lolos PPG, sertifikasi dan seterusnya, ada tulisan tentang itu boleh. Jadi teman sejawat itu bisa dikatakan ahli juga. Jadi selain dosen bisa guru, gitu ya. Atau ahli-ahli lainnya yang dianggap dia sudah biasa membahas tentang hal tersebut, misalnya teknologi tadi. Nah, itu kuali dan kuanti. Kalau pengembangan ada biasanya angket. Nah, apa bedanya angket sama wawancara? Kalau sudah ada angket, ya ngapain diwawancara gitu ya. Kalau sudah angket, ada angketnya nih. Kalau angket kan siswa hanya checklist. Nah, sisa nanti teman-teman harus kayak make sure gitu ya, make sure apakah anak-anak ini cuma tidak asal centang-centang doang nih, karena berpengaruh sama data kita. Nah, bagaimana validitas dari angket itu sendiri? Nah, kalau teman-teman sulit untuk membuat angket sendiri, bisa mengambil dari angket penelitian orang lain. Itu tidak jadi masalah. Misalnya angket respon siswa, ambil di internet, boleh. Yang penting disebutkan di metodenya. Angket respon pada penelitian pengembangan ini dimodifikasi dari siapa punya. Nah, teorinya siapa? Boleh sekali. Kalau misalnya teman-teman ada penelitian nih, ada angketnya, tapi di artikelnya itu tidak ada angket secara tertulis gitu ya. Teman-teman bisa memperoleh angket mereka dari misalnya meng-email secara pribadi, itu boleh banget. Nah, daripada teman-teman capek-capek gitu ya, bikin angket respon, nggak tahu cara mulainya dari mana, bisa mengambil punya orang tapi di statement atau di sitasi tulisan mereka, itu boleh banget. Atau apalagi selain angket biasanya tes gaya belajar, tes kognitif, itu juga bisa mengambil dari hasil penelitian orang lain. Terus pertanyaannya, apakah perlu divalidasi lagi gitu ya? Nah, apakah perlu divalidasi lagi ketika kita mengambil dari hasil penelitian orang lain? Biasanya kalau ini tidak usah divalidasi lagi.
ya, tidak usah divalidasi lagi karena itu sudah melalui validasi. Apalagi kalau teman-teman mengambil dari misalnya hasil disertasi nih. Hasil disertasi itu kan angket itu luar biasa, itu validasinya itu, proses validasinya itu luar biasa. Jadi biasanya saya langsung gunakan gitu ya. Kecuali misalnya teman-teman mengambil dari skripsi, punya anak S1, terus Bapak Ibu adalah posisinya sekarang sementara tesis nih, boleh dimodifikasi. Modifikasi itu maksudnya apa? Ada diubah kata-katanya, ada yang diperbaiki, tapi kurang lebih sama. Itu boleh. Kalau dimodifikasi sebaiknya divalidasi ulang lagi, gitu. Ke validasi ahli bisa. Oke, itu saja menurut saya. Pak Musa ini, apakah masih ada pertanyaan lain misalnya? Oke, terima kasih informasinya Ibu Wilda sudah memperjelas apa yang ditanyakan oleh Pak Muhyiddin. Baik, teman-teman Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berbagi pengalaman terkait dengan penulisan artikel ini, apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu, teman-teman semua, apakah dalam penulisan pendahuluannya atau dalam penulisan metodenya, penulisan resultnya dan lain sebagainya. Mungkin ada? Ayo. Ayo. Atau ada yang masih kurang jelas atau sudah jelas gitu ya? Mungkin ada teman juga ada banyak teman-teman saya ini di sini. Ada Bapak Ibu? Teman-teman? Iya, jadi informasi ini webinarnya ini luar biasa. Ini sampai informasi ini sampai sepupu saya. Sepupu saya di Pinrang itu tahu, Pak, Ya, informasi oh, webinar iya. ini. Berarti spreading informasinya sudah luas ya, luar biasa. Semoga kegiatan ini terus-menerus berjalan, Pak. Insya Allah, Bu. Ini masih banyak ini serialnya ini. Bisa menggugah teman-teman untuk bagaimana bisa menulis artikel yang bisa mempermudah ya terkait dengan kegiatan-kegiatan itu. Baik Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, karena memang saya berkomitmen kepada narasumbernya. Ini kegiatan kita ini singkat, padat karena di partisi-partisi ya, jadi tidak langsung secara umum, sehingga memang kita mengulik hal-hal yang menjadi tema besar kita. Jadi kalau metode ya metode saja, kalau pendahuluan ya pendahuluan saja. Dan insya Allah nanti minggu depan kalau tidak salah ada kegiatan masih serial webinar ini terkait dengan bagaimana menuliskan hasil yang menarik dan representatif ya, seperti itu teman-teman semua. Baik teman-teman semua, kalau tidak ada kegiatan pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu semua, saya pikir cukup ya Ibu Wilda ya. Nanti mungkin ini banyak yang WA ke saya Ibu Wilda, banyak yang minta. Nah, apalagi namanya ini, minta materinya, nanti bisa dibagi-bagi untuk bekal teman-teman dalam proses penyusunan artikelnya. Ya, oke, nanti sekalian lah tadi yang dipresentasikan terkait dengan artikel Ibu Wilda di Sinta 2, kemudian ada artikel Q2-nya dan artikel Q1-nya itu menjadi contoh-contoh dalam proses penulisan apakah pendahuluannya, metodologinya, dan lain sebagainya ya. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua ya, sehingga kita tidak mengalami kesulitan kembali. Sehingga saya sebenarnya besar harapan kami di sini di pusat publikasi ini, teman-teman sudah bisa memiliki draft artikel yang akan dipublikasikan, kemudian kami sangat welcome untuk bagaimana teman-teman bisa membahas atau mau berkonsultasi kepada kami di sini. Kami tetap membuka diri. Insya Allah nanti akan ada pengumuman kami terkait dengan coaching klinik. Kami akan menerima
ketika sudah ada teman-teman yang punya miliki 5 atau 10 orang terkait dengan draft artikelnya, bisa dikonsultasikan ke kami, sehingga kita bisa membedah apa sih yang menjadi kekurangan-kekurangan dari artikel yang telah teman-teman buat, Bapak Ibu buat, untuk bagaimana Bapak Ibu ini apalagi mau mensubmit artikel tersebut, sehingga nanti artikelnya bisa ditinjau, kemudian direview dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, Ibu Wilda, mungkin ada closing statement dulu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Pak, terima kasih. Saya juga bersyukur karena hari ini diundang ya oleh Bapak Muhammad Muzaini ya. Kalaupun besok-besok mau lagi mengundang saya dengan tangan terbuka Pak untuk menerima undangan. Oke, semoga semuanya bisa menulis metode yang terukur tadi ya dan mengalir. Baik, terima kasih Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar dan mahasiswa saya di S1 di Pendidikan Matematika, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita saksikan bersama-sama terkait dengan bagaimana proses penulisan metode yang terukur dan mengalir ini bisa menjadi bahan informasi, menjadi bahan apalagi namanya pengetahuan bagi kita semua untuk bagaimana kita bisa menulis jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian. Baik, dengan ucapan alhamdulillah, kegiatan kita pada pagi hari ini serial webinar dengan tema menulis metode yang terukur dan mengalir ini kita tutup ya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bertemu kembali dengan sesi atau tema yang lain. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wilda. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, nanti saya bagikan kalau sudah ada informasi dari Bu Wilda terkait materinya, saya bagikan di grup info P2PKTI ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih.